izin kami hati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba. Ya, sekarang kalau kemarin kan kita sudah hipertensi awal, ya ini sekarang hipertensi grade 2 kan, hipertensi grade 2. Jadi hipertensi itu ada prehipertensi, hipertensi grade 1, hipertensi grade 2, hipertensi grade 3, ya. Kemudian krisis hipertensi. Oh no, krisis itu nggak krisis keuangan doang. Ya, kalau kita kenanya krisis keuangan, kanker alias kantong kering. Ini ada namanya krisis hipertensi. Enggak om, pokoknya saya sehat om, boleh coroni ya. Jadi krisis hipertensi itu ada, nanti kita bahas juga. Hipertensi grade 2 atau stadium 2, kondisi di mana tekanan darah itu antara 160 sampai 179. Ini ya, yang atas itu 160 sampai 179, sedangkan yang bawah atau diastolik itu 100 sampai 109. Nah, kalau sudah grade 2 ini komplikasinya sudah mulai ada. Jadi sudah harus mulai benar-benar rutin minum obat tekanan darah rutin. Bu, apakah selamanya? Diora Popo selamanya. Kalau ada target yang harus diobati itu cukup aman buat ginjal. Yang penting saya selalu bilang, seluruh obat itu akan keluar lewat air kencing. Jadi minumlah air putih yang cukup, ya. Cukupnya berapa kan itu? Cukupnya 35 kali 35 sampai 40 ml per kilogram berat badan. Jadi itu Bu nek wis ngono kira-kira ginjalku normal, aman, insya Allah aman. Lebih aman panjenengan itu tetap rutin minum obat tekanan darah dibanding tidak minum tapi tekanan darahnya naik turun sak senengnya sendiri, atau malah tinggi terus nggak turun-turun. Kenapa? Karena pada saat tekanan darah kita itu tinggi terus, itu tekanan ginjal itu kuat, besar, berat. Jadi ginjalnya itu kelelahan, keberatan kalau tensi kita tinggi terus. Nanti parenkim sel-sel ginjal akan mudah rusak. Dan kalau rusak, kreatinin kita naik. Dan kalau kreatinin naik sudah sampai ke 5 atau di atas 5, harus uji darah. Nah, itu yang sebetulnya kegiatan kita selama itu tuh menghindarkan itu. Gitu, ya. Jadi janganlah, Bu, berarti apa kok aku minum obat tensi selama panjenengan memang sakit tekanan darah tinggi dan sudah grade 2, wajib hukumnya sebaiknya, dan dianggap wajib hukumnya minum obat. Obat kan biasanya dikasih 1, kalau udah grade 2 biasanya sudah mulai 2 ini. Apa? Bisa amlodipin dan kandesartan, bisa miniaspi, ya, beda-beda. Bisa ramapril, beda-beda. Masing-masing orang disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Tidak sama antara orang yang satu dengan yang orang yang lain. Makanya kemarin ada yang datang ke tempat saya, Bu, aku ditandani konco-koncoku, nah mbok amlodipin kuwi ora apik Bu, kudune mbok iki gitu. Bawalah obat temannya itu. Bapak, enggak begitu, masing-masing itu berbeda. Dan terus nanti kaliku bengkak ya Bu? Ya memang efeknya ada. Beberapa orang konsentrasinya kecil yang bisa bikin bengkak. Dan sebenarnya bengkak ada enggak apa-apa. Itu kan efek samping orang berbeda. Lontek Bu, aku nggak boleh seumur hidup kayak ginjal tuh ya. Tadi saya bilang aman, insya Allah aman selama minum kita, air putih kita di badan kita tercukupi, karena dia akan membersihkan. Dan terutama yang paling urgent lagi, ini sudah mulai, kalau saya biasanya kan hanya pagi hari minum air hangatnya,
Sekarang minum air hangatnya mau tidur dan pagi hari bangun tidur. Apa fungsinya? Fungsinya pada saat kita minum air hangat mau tidur itu metabolisme tubuh kita kan kalau tidur, metabolisme itu apa? Metabolisme itu memasaknya sel tubuh kita kan mulai menurun nih kalau kita tidur, dia nggak banyak masak. Kalau saya bergerak begini dia metabolismenya kuat, bermetabolisme. Tapi kalau pada saat kita tidur metabolismenya berkurang. Anggaplah kalau kita berkegiatan metabolisme 100 gitu ya, kalau kita tidur mungkin cuma 30. Nah, air hangat itu tetap membuat badan kita bermetabolisme sehingga nanti kotoran pada saat pagi akan bisa keluar dengan baik. Itu untuk sore hari. Pagi hari kita minum air hangat itu juga membersihkan yang tadinya masih ada sisa-sisa, langsung dibersihkan dan keluar lewat air kencing. Ada yang menyarankan kalau nggak punya DM, kalau hanya DHD saja, kasih madu setengah sendok makan, boleh diaduk di air hangat kita minum. Tapi habis itu kumur ya, karena kan madu itu manis, nanti enggak mulutnya asam. Kalau asam, kalau kita habis makan atau minum manis masih di mulut, nggak kita kumuri, itu sisa manis akan ada di dalam mulut kita. Itu namanya nanti akan suasana di dalam mulut jadi asam. Kalau asam, kuman akan mudah hidup. Jadi kuman yang mungkin kuman komensal itu kuman baik di mulut itu ada. Nah, nanti kalau misalnya kita nggak dikumuri, kumannya yang tadinya minus 10 jadi 50. Jadi nanti akan membuat infeksi. Maka setiap habis itu langsung kumur. Kumur pakai air dingin atau air hangat? Boleh air dingin, boleh air hangat. Jadi kumur baru sari itu ya. Jadi trik-trik kecil tapi bermanfaat agar kita enggak dia tetap sehat intinya, ya. Itu dikatakan dari tadi 160 sampai 179, bawahnya 100 sampai 109. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Obat tensi. Ya pertanyaan yang bagus. Ya, ini bukti ya. Jadi sebetulnya kita olahraga, berjalan kaki, olahraga 30 menit sampai 1 jam, itu efeknya adalah merelaksasikan seluruh otot kita. Kalau otot kita itu relaksasi kurang kenceng, maka tekanan darahnya akan turun. Jadi fungsi olahraga baik di jalan kaki dan olahraga, tapi yang penting kalau seneng nek olahraga ini kalau seneng ora guna gitu ya. Wong jam ini payahe tidur lagi bar subuh ngantuk tidur dioprak-oprak basih disuruh senam. Nek karo menggerutu begitu ya tetap baik tensinya malah tambah gila. Tadinya grade 1 jadi grade 2 lah rekor dong ya. Jadi pokoknya digawe senang. Aku kesana tak niati biar sehat gitu. Makanya kan di status saya kita berdoa setiap kegiatan kita bernilai ibadah kan gitu. Jadi ibadah itu jadi bikin sehat kita. Nah, kalau kita happy ya tadi yang dikatakan kalau happy senang itu kan ada hormon endorfin. Hormon endorfin yang keluar itu melebarkan pembuluh darah, menghangatkan kita, kemudian menaikkan metabolisme, sehingga pada saat kita olahraga dengan senang, pembuluh darah yang tadinya kenceng karena lemaknya banyak. Kalau lemak kan kemarin kan nempel di dinding pembuluh darah, kalau ada tempelan kan kenceng tuh, kaku kasarannya. Nek kaku, alirannya kan kenceng, tekanannya tinggi. Bisa dipahami sampai sini? Jadi yang dulu selalu bilang, kalau kita punya pipa, pipanya bersih, dijok debu ya, tanah, dijok tanah, kan tanahnya nempel di pipa kan? Ya kayak, kalau nempel besoknya dijok lagi, debu lagi, nempelnya lebih tebel, bisa bayangkan? Nah, kalau dikasih air, yang kemarin airnya lancar, kalau sudah nempel debunya di pipa, airnya gimana? Rendet toh. Nah, untuk mencapai ke satu tempat gimana? Kudu ditekan sing kenceng biar sampai
misalnya kene ono pipo, aku ki duwe sawah kene mau tak aliri, betul ya? Mau tak aliri. Nek pipone iki penuh dengan debu, air yang ngalir sini kan icit orang dan penuh kan. Nah, dan ini dan penuh, kene dia pakai. Jadi kompor, dijerot gitu, jerat kompor. Nah, pompa ini jantung kita. Tadinya dia hanya dipompa sidik, sekitar kono. Dan saiki oleh tekan mergo ono debunya, jantungnya ya jeglek. Lama-lama, saya capek. Nah itu ya jadi sakit jantung. Jadi awalnya dari mana tadi? Dari debu. Dan debu di badan kita apa? Lemak, kolesterol, trigliserid, gula, itu yang nempel. Makanya pada tekanan darah yang tadinya baru prehipertensi, grade 1 lama-lama jadi grade 2. Karena tadi dikadari, wah yuk ngurangi kerupuk, ternyata kerupuk enak. Ternyata gorengan ini benar kok Bu, kita itu gampang disuruh tidak makan daging, gampang kecuali Idul Adha ya. Nah Idul Adha ya memang jatahnya daging kabeh nang ndi itu daging kabeh. Oh Bu, ora ya. Saya belum sih. Kemarin masak, tapi kemarin saya masak tuh saya belum minum loh belum makan loh, meskipun sudah masak tapi saya belum makan dagingnya. Saya masih punya apa ya kemarin ya? Ya jelas bukan daging lah. Bisa, saya masih bisa menolak tidak makan daging daripada gorengan. Tapi ya gorengan harus benar-benar dikurangi. Saya itu ya ngobrol tapi ya khawatir, tetap khawatir. Meskipun kemarin hasil ceknya masih cukup aman semua, tidak ada yang naik. Tapi ya tetap khawatir karena banyak teman-teman di sini yang memang banyak rujukan dengan satu orang diagnosis sakitnya itu 5, kan? Nah, tekanan darah tinggi, kemudian 1 gula itu efeknya badan nggak pernah enak, OKB, neuropati diabetikum, mulai munculnya kreatinnya naik, mulai jantungnya kena loro siji penyakit dalam, loro penyakit saraf, terus penyakit jantung, apa? Mata, gitu. Kalau sebenarnya mata penyakit mata, spesialis mata, maksudnya apa ya? Penyakit dalam, gulanya, kemudian sarafnya yang kaku kabeh, penyakit saraf, kemudian jantungnya kena penyakit jantung, spesialis jantung, ginjalnya kena spesialis ginjal, matanya kena spesialis ya posisi lima, kayak mungkin sih bangga, bangganya gini kalau iya aku tekan kono lho Bu, kenapa Mas sakit kono? Itu obatnya yang jenengan dua, mungkin loro ya. Dan kalau datang tahu enggak, resepnya itu 5. Kadang-kadang beliaunya itu duduk di sana tak dengerin. Nanti Pak tolong dibawa semua obatnya. 5 dijaga itu sampai jauh saya itu tebak. Maksud saya tak sortir, makanya nah orang satu minum obat 5 resep itu pikir soalnya. Dan itu kalau diket 1 Pak, ini sudah bagus. Sekarang stop dulu ya, nggak mau. Nah, stop kamu biar padahal sebetulnya sudah bagus. Sebetulnya kalau sudah mulai baik kan kita sekarang diizinkan untuk mengintip ke rumah sakit. Oh ininya baik, sudah 6 bulan baik, ya sudah cukup lah. Ngapain ngomong obat terus-terusan? Alhamdulillah misalkan hanya 1 obat yang untuk jantung, saya akui jantung kan betul intake sampai benar-benar bagus baru bisa, dan itu nanti dilanjutkan dapat obat dari apotek. Tetap obatnya tetap, meskipun nggak rutin nongkrong di rumah sakit dari pagi sampai malam baru maghrib kali pulang. Ya bayangkan 5 resep itu berarti 5 hari dipakai untuk
nongkrong di rumah sakit dari habis subuh sampai maghrib 5 hari. Cuma 2 harinya saja yang istirahatnya itu ya kasarannya ya. Ya, jadi saya minta, saya lihat semua, kemudian saya cari di rumah sakitnya itu apa saja diagnosisnya, kapan yang sudah baik yang mana, obat yang perlu diteruskan dan tidak. Akhirnya tinggal 3 yang bisa lanjut. Bagus. Dan sekarang BPJS itu nanti training ke depannya hanya boleh 1 rujukan. Kalau itu belum selesai, nggak akan keluar rujukan yang lain. Akan repot. Dan ini sakitnya kayak sudah komplikasi orang jantung. Ada ada 3 yang agak susah nanti, yaitu 1 DM di penyakit helmnya, yang kedua jantung, yang ketiga ginjal. Kalau yang lain masih bisa. Ya, kalau ini tidak boleh, terus kepiye? Saya ini belum dapat jawabannya ini. Ya, saya agak repot juga. Repotnya apa? Tempat dimarahi pasien. Gimana enggak? Itu berarti mana? Saya udah bayar dan lain-lain. Tahu bayar, tapi kalau BPJS gimana? Maka biasanya saya minta benar-benar ditata dulu kira-kira yang bisa. Nah, mungkin nanti yang bisa itu DM-nya bisa, tapi DPR itu boleh Bapak Ibu, jadi nggak akan dilepas tidak, tapi namanya DPRB kan, seperti panjenengan yang dapat obat dari apotek. Jadi nanti caranya itu di DPRB kan, tapi dapat obat dari apotek, tetap dapat obat. Yang lainnya mungkin yang 1 ini yang lanjut di rumah sakit, tapi yang 2 dapat obat lewat PRB. Sama. Obatnya sama dengan yang ada di rumah sakit, hanya tidak datang ke rumah sakit. Sebetulnya lebih mudah, tapi kalau sudah terkontrol, itu nggih. Ada pertanyaan lagi? Ini tadi sudah pertanyaan. Masih bisa. Masih bisa lanjut. Lah PRB kan dapat panjenengan kan juga dapat kan, yang dari apotek. Siapa yang sudah? Oh bisa. Jenengan. Oh ya dari tadi. Tensi dulu. Tensinya berapa? Kalau tensinya 170 ya ojo, lalu nek bagi minum tensinya jadi 80 bisa reset yo. Nggak bisa, tunggu dulu. Kalau hari itu dalam 1 hari kok 170 hari itu nggak minum dulu. Ya, maka sebaiknya bagi panjenengan yang punya sakit tekanan darah tinggi, soal yang tadi tenang Bapak Ibu, kita itu selalu mengusahakan bukannya langsung cek limo-limone itu enggak, pasti akan dikirimkan ke rumah sakit mana yang bisa, mana enggak. Kalau yang enggak, paksakan untuk tetap rujuk. Jadi tidak usah terlalu khawatir. Nah, kalau tensinya sudah turun 100 lebih sulit ditempur, ya jangan diminum obat tensinya. Atau lebih sulit naikkan, kalau sudah 80 150 orang yang darah tinggi itu susah sekali untuk naiknya. Jangan diminum. Maka sebaiknya panjenengan yang punya sakit tekanan darah tinggi, siaplah alat tekanan darah tinggi meskipun otomatis, karena ya tidak otomatis kan kesulitan nih, otomatis, tapi panjenengan pada saat melakukan tensi seperti yang dulu saya sebutkan, santai dulu, rileks mikirnya kayak nek nong pantai, nggak ada orang, duduk manis di pantai, bayang kayak gitu, jadi tenang gitu loh ya. Nah mikirnya aku dulu ngepel, aku dulu masak, buat kan tensinya dulu ya, jadi santai gitu ya, santai tidak dimasukin jadi sendiri gitu. Ya, nah itu dulu lawan berapa nanti mulainya. Kalau memang di bawah 110 ya, di bawah 110 nggak usah minum dulu Bapak Ibu, obat tensinya nggak ngedrop. Terus besok mau minum tensi ulang. Kalau itu lagi, biasanya masyarakat banyak sekali teman-teman kita yang tidak ikut polani, tidak pernah mendengar edukasi seperti ini, biasanya sudah tergotong, sudah digotong-gotong, tensinya sampai sini 80 atau 50, atau budaya kok ngedrop, kalau rumah sakit mau UGD jatuhnya budaya yang biasanya 340, tidak betul, 40 itu kan jauh-jauh orang itu apa-apa. Nah, itu sebenarnya panjenengan punya. Sebetulnya yang punya sakit IM orang 30 punya alat untuk cek
Iya, itu lebih bagus. Jadi pada saat rumah jangan cek lah gulanya berapa. Tapi kalau tidak punya, ya tadi yang kemarin itu begini. Kalau ngewel, berarti gulanya drop di bawah 40. Ini biasanya. Benar, ya. Kalau dari itu ya, apa yang dilakukan? Air hangat, burung-burung, satu itu air hangat, ayo, iya betul. Iya kak, ini apa banget ya? Berangkat untuk banyak, benar, itu gimana caranya? Itu kan sebenarnya itu siapa? Iya, berapa puluh kecil itu, yuk, ini. Memang agak susah. Kalau ada orang gampang lah, tunggu-tunggu atau dibilang ini nggak ada orang. Dari gue, kalau ini tak hewan. Kan itu berpikirnya berpikir yang terburuk, ya kan? Kalau kita nggak bisa gimana? Ya, kita ada kita ada gula, kita tempat itu. Kalau enggak, ya sama air, kalau nggak usah air biasa saja yang penting. Oke gitu. Bukan ini apa edukasi juga dilakukan. Karena saya pernah kaki fajar itu didodoi, terus nggak bisa apa-apa, diem aja. Saya bikin nggak pakai air hangat, tapi itu saya masih pakai mukena itu karena zaman habis sholat malam dulu subuh jam 4 pagi itu saya datang tak cek ternyata gulanya 25, padahal beliaunya sakit gula. Terus saya bikinkan nggak bisa yang masuk ini kan biar bisa masuk itu dimasukkan sedikit gitu habis setengah gelas ya aku para apa bu itu kan saya yang ngelakuin itu ya ada juga yang jam 2 ditelepon ibu sepuh yang telepon putranya tahu ya putranya ibu gelas nah, itu gulanya pak berapa mesti yang bikin sudah baik sudah bisa nih kemana oke dia aja kalau ini nanti bisa pulang jadi orang sendiri itu akan lebih susah kalau kedropen daripada tinggi kalau tinggi menurunkan lebih cepat jadi sebetulnya nomor handphone saya yang satu itu memang sebetulnya on tapi mereka dari aku jauh begitu aku ya jadi kalau yang hujan itu biasanya mereka WhatsApp dulu bu, ibu saya beres gitu padahal ibunya usianya 77 berapa ya udah langsung dia telepon saya telepon ya bu itu saya angkat pak ya udah sudah ibu UGD enggak UGD aja UGD kok nasi gitu ya jadi boleh kalau gitu banyak yang dulu atau kita yang akhirnya yang curiga itu juga gitu jam 1 dan selalu malam mereka kan ada sampai aduh kita boleh tahu video gitu ya jam 1 bu ibu lulus wes rasanya aku gede kalau belum air manis jadi mobil bawa air manis kok nabi air satu minggu sering kayak gitu jadi sudah biasa saya pasien makanya saya itu kenceng maksud saya untuk sampai kayak gitu itu ya jadi pengalaman gitu itu nah iso yuk ojo gitu ya dan ingat kalau yang punya ditambahin obat gula injeksi yang malam hari itu saya sering tidak sarankan karena kan dari edukasi kita kan makannya habis itu kan sudah hati-hati banget bisa hati-hati banget dapat suntikan gula pagi, gula sore kemudian malam dapat pasti jam 2 itu meleles kedropan. Nah sekarang tinggal satu teman kita yang dapat suntikan malam tapi beliaunya aware apa ya aware itu perhatian jadi cukup aman gitu ya balik lagi ya terus nah ya ini klasifikasinya yang tadi normal kurang dari 120 prehipertensi 120 grade 1 140 159 bawahnya 999 hipertensi grade 2 yang 160 per 100 penyebabnya apa? Sudah semuanya kemarin sudah kita sebutkan penyebabnya ya nah ini kalau yang ini multifaktorial sebetulnya ya penyakit ginjal
Jadi tekanan darah tinggi itu bisa disebabkan oleh penyakit ginjal, tapi juga bisa menyebabkan sakit ginjal. Jadi kalau Bu, hati-hati, kalau penyakit ginjal disebabkan oleh apa? Banyak. Penyakit ginjal itu bisa karena infeksi saluran kencing yang berulang. Terus sering banget infeksi saluran kencing. Sebetulnya infeksi saluran kencing itu kan ada, saluran kencing itu kan dari ginjal, kemudian itu turun ke bawah namanya ureter, kemudian turun ke bawah ke vesika urinaria itu kandung kemih, kemudian turun ke bawah ke uretra yang paling bawah yang sur gitu. Nah, itu dari situ sampai ginjal itu namanya saluran kencing. Jadi infeksinya di mana? Kalau di bawah uretra masih aman, di vesika urinaria masih aman, tapi kalau sudah mendekati ke ginjal, nanti namanya nefritis atau infeksi ginjal, yaitu yang bisa mengakibatkan kerusakan ginjal. Kalau ada kerusakan ginjal bisa tekanan darah tinggi, ya. Kalau tekanan darah tinggi bisa balik ke kerusakan ginjal, itu yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, terus gimana biar ini melebar sedikit tapi ada hubungannya dengan hipertensi, ya. Bagaimana caranya biar tidak mudah kena infeksi saluran kencing? Satu, minum air putih yang cukup. Balik lagi ke air putih yang cukup, karena dengan minum air putih yang cukup, keluarnya itu banyak sehingga membersihkan seluruh saluran kencing sampai ke vesika urinaria, sampai ke kandung kemihnya bersih. Yang kedua, jangan ngapet pipis. Kenapa? Karena pada saat kita sudah penuh air kemihnya, kandung kemihnya sudah penuh, dan pengen pipis, kok diampet pada saat kita keluar ada sisa yang di bawah, itu sudah banyak kuman. Jadi kalau pengen kencing aja segera. Yang ketiga, cebok yang benar. Cebok yang benar, kalau laki-laki gampang, lubangnya laki-laki di depan panjang, sama di anus. Jadi kalau cebok BAB, anusnya doang, tapi kalau perempuan itu kan deket semua lubangnya. Sehingga kalau cebok pada saat BAB yang perempuan harus dari belakang, kalau pipis harus dari depan. Tidak boleh pada saat BAB dari depan, kotoran dari anus kemudian masuk ke dalam uretra yang ada di depannya, itu bisa terjadi infeksi. Jadi BAB-nya, cara ceboknya yang benar. Kemudian yang selanjutnya untuk mengurangi adalah kalau malam hari pengen pipis jam berapapun jangan diampet. Intinya jangan pernah ngampet pipis. Jadi di perjalanan Bu itu agak susah memang, boleh nganggo umum. Harus ngomong Pak berhenti, maksud yang mau berhenti. Naik kereta sih ada ya, kalau kereta ada tempat pipisnya, tapi kalau bis kan susah nih. Ya tapi, nah yang selanjutnya adalah kalau kencing di tempat umum tadi. Kalau kencing di tempat umum, biasakan ambil air krannya. Ya jangan yang habis itu, kita nggak tahu yang habis pipis di situ tuh siapa, tangannya dipakai habis itu dicemplung dipakai cuci, kita juga nggak tahu ya. Jadi ambillah dari krannya. Kalau panjenengan lihat airnya lama dan kum, ya udah pakai air kran. Atau kalau sangat terpaksa boleh bawa air aqua ya, air mineral mineral kemudian dipakai di kamar mandi. Itu salah banyak untuk agar kita tidak mudah terkena infeksi saluran kencing. Ya, karena ISK sekarang baru banyak banget, terutama yang wanita. Aku juga nggak tahu kenapa kok wanita. Dan lagi kalau panjenengan yang punya putra atau cucu, jangan sering pakai panty liner. Ya, panty liner itu kayak softtek gitu, bapak-bapak ada person. Ya, nah itu karena di situ ada pengawetnya. Pengawetnya itu akan mudah dipakai untuk kuman hidup di situ. Itu nih, karena banyak anak-anak jadi sekarang banyak yang pakai panty liner. Yang di pabrik, yang remaja-remaja yang di pabrik itu, atau malah yang di bawah usia 40 selalu pakai, karena nggak basah nggak boleh ya. Saya selalu sarankan lebih bagus membawa celana dalam untuk ganti habis sholat duhur daripada bawa lipstick. Saya selalu bilang, Mbak, bawanan jangan panty liner, bawanan celana dalam habis sholat duhur,
habis itu kamar mandi tidur ganti juga untuk plastik pakai handuk kecil gitu yang distrukturkan bisa untuk membersihkan dia kayaknya. Karena banyak banget sekarang anak-anak muda, wanita muda remaja itu yang infeksi saluran kencing. Takutnya nanti kalau infeksi sampai ke ginjal itu juga bisa pengaruh ke tekanan darah tinggi. Jadi segala hal yang urusannya dengan tekanan darah tinggi biasanya saya sampaikan. Cerewet memang, tapi demi kebaikan, gitu ya. Terus lanjut lagi, ini sudah sering saya sampaikan. Ya. Nah, gejala hipertensi grade 2 dikatakan penyakit diam, ya. Nah, itu biasanya memang grade 2 itu, grade 1, grade 2 itu tidak banyak keluhan, masih belum banyak keluhan. Jadi tidak banyak gejala. Tapi sudah mulai Bu, kalau sudah mulai sering detensi kok segitu, ya sudahlah, hati-hati. Apakah sudah dirujuk? Biasanya ada yang sudah kita rujuk, ada yang belum, tergantung dari kondisi masing-masing. Tapi kalau memang tekanan darahnya itu segitu, nggak turun-turun, dia sebaiknya di asesmen oleh spesialis penyakit dalam. Boleh. Nanti kalau sudah 3 bulan kita lihat bagus, 6 bulan bagus, dikembalikan ke kita lagi, dapatnya PRP, obat lewat bagus. Oke. Nah, gejala yang mungkin muncul biasanya sakit kepala terus, biasanya tidak berhenti sakit kepalanya ya, paling sering sakit kepala berat, terutama di pagi hari bangun tidur. Ingat, di pagi hari bangun tidur selain tekanan darah itu biasanya kolesterol yang ya nanti mulai hari daging sedunia itu kita coba perhatikan, karena ini sudah beberapa anak-anak muda yang keluhannya begitu, kolesterolnya jadi memang tinggi, dan bisa di apotek di bawah segini, garnyate yo mas, nah gitu, garnyate ya sebetulnya ngerti, dan ada yang sudah bawa, saya sudah minum simvastatin 20 ml bulan, kenapa? Ya saya nyate, ya yo ngerti sih, tapi ya mau gimana, mau hari daging sedunia, apakah disalahkan? Kalau kita nggak boleh menyalahkan hari daging sedunia. Saya kan mungkin belum dalam rencana ya pengen makan sate ya, tapi ya kita harus seberapanya, kita harus sadar lah, di atas 40 tahun apalagi hampir 60 tahun itu kan harus mulai mengurangi. Kemudian pusing ya, sakit kepala, pusing, jantung berdebar, deg-degan. Kadang-kadang ada beberapa orang keluhannya hanya deg-degan. Nanti akan kita cek berapa kali. Nah, deg-degan itu dikatakan deg-degan kalau detak jantungnya lebih dari 100 kali. Ya, kapan hari itu ada yang deg-degan tuh ngewel. Kadang-kadang kalau deg-degannya banget itu sampai begini. Saya hitung denyut jantungnya ternyata 125. Udah benar itu. Tapi kok gini nggak mau. Biasanya kalau seperti itu, kalau berdebar-debar, tidak semua deg-degan itu tekanan darah tinggi ya. Satu, banyak apa? Psikis itu, psikosomatis itu bisa. Ada satu pasien saya, gadis cantik, masih muda, cantik banget, usianya 28 atau 29 gitu. Itu datang pertama kali ke kami, ke saya, itu dia begini, jalan masih begini. Jadi saya ini kenapa? Jadi dia mau ngambil kursi grek, itu nggak bisa, balik lagi grek, balik lagi. Terus ya, nggak tenang dulu. Kenapa? Ngobrolnya karena gemetar, kayak gemetar. Saya cerita waktu itu tiroid. Jadi kalau tiroid tinggi itu biasanya dia begini, ini juga akan bergetar. Terus jalannya juga, saya pernah ibu-ibu usia 32 tahun datang ke sini. Ini kan bergetar semua, sampai jalannya itu bergetar semua. Nah itu saya tiroid, ternyata dengan tiroid sekarang udah baik-baik saja dan normal banget ya. Alhamdulillah ketemu. BPJS-nya tadi mana, sekarang udah ikut di kita dan sekarang udah baik-baik. Jalannya ini, sekarang udah baik yang masih kayak di sini. Dan terus saya curiga nih, tapi BPJS-nya belum bisa. Tapi saya kira belum dirujuk, lalu begini aja. Kalau mau pindah 14 itu hari
ini misalkan bulan ini pindah bulan berikutnya akan dipakai. Kita pakai tanggal 25. Nah, saya mau pindah, saya nggak memaksa, boleh pindah tanggal 25 dia pindah tanggal 1 dan bisa dipakai terus kita dalam diagnosis. Saya khawatirnya tiroid, kata diagnosis tiroid. Nah, setelah dicek tiroid ternyata saat itu tensinya memang tinggi. Gondok itu ada yang gede banget, saya juga ada satu pasien yang belum mau gondok itu gede banget, itu malah aman. Tapi ada gondok yang sebetulnya pembentaannya kecil, tapi terlihat meskipun kecil masih dengan tersani. Kalau ada gondok kecil dan ininya berbesar, itu namanya gondok beracun, toksin, yang memang harus diobati segera. Itu bisa menyebabkan darah tinggi. Nah, saya pikir beliaunya gondok dengan diagnosis satunya adalah tiroiditis, yang tekanan, yang kedua tekanan darah tinggi. Ternyata tiroidnya ada, tapi sedikit ada gangguan, tapi sedikit diobatin. Kemudian tekanan darah itu sekarang baik-baik saja, itu detak jantungnya sampai 125. Jadi gimana tuh caranya menghitung detak jantung? Ya memang agak susah, tapi paling tidak bisa pakai nadi. Kalau nadinya duduk mut hitung dalam 1 menit. Ya coba dilihat sendiri. Ya, jadi ini. Nah, ini kan ada tulang besar nih, ada tulang, dirasa tulang di atas tulang itu diberikan pakai 2 bibit jari dan jari tengah. Itu nanti ada itu nanti normalnya 60 sampai 100, tapi 100 itu kencang. Biasanya 60 sampai 90 itu yang kalau di atas itu. Dan biasanya dia akan naik pada saat kita berkegiatan, baik olahraga, kemudian jalan kaki atau olahraga, atau kita emosi juga, ya. Jadi kalau marah ini bunyinya akan kencang, gitu ya. Terus selanjutnya, nah, gangguan penglihatan, kesulitan bernafas biasanya masih jarang ya. Kemudian diagnosis di sana, diukur tekanan darah minimal 2 kali dalam 2 kali kunjungan yang berbeda. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah seperti ini, tapi eko biasanya jarang dilakukan. Pengobatan biasanya panjenengan macam-macam ya, beda yang tadi saya sebutkan. Menurunkan tekanan darah di bawah 140 atau bahkan di bawah 130. Sekarang banyak yang tekanan darahnya sudah 120 normal. Ada 2 caranya, yang satu adalah obat, yang lainnya adalah gaya hidup. Ya, gaya hidup seperti yang kemarin sudah saya sebutkan banyak itu ya, menurunkan berat badan. Alhamdulillah, meskipun tetap orang gemuk itu tetap tidak normal ya, termasuk saya, orang gemuk itu tetap tidak, meskipun bilang gemuk orang apa sebenarnya sehat, tidak bisa begitu. Yang perlu kita turunkan sebetulnya adalah lemak visceral, lemak yang di dalam perut. Nah, itu yang agak susah. Caranya apa? Sebetulnya caranya mudah, cuma mil tapi ya waktu kegiatan oh ya, ada satu lagi kan, kemarin saya bilang jalan lebih dari 30, ternyata sekarang yang terakhir ini yang bisa mengeluarkan lemak kita itu lebih dari 45. Waduh, tambah suwe meneh. Itu dari spesialis penyakit dalam, spesialis gizi. Lalu kemarin saya zoom terakhir itu, kok 45 berarti sejam. Ya, yang kemarin saya bilang 30 menit pertama itu gulanya habis, kemudian beralih ke lemak. Saiki ngomongnya tak 45, itu baru nanti lemaknya berkurang. Wah, semua gitu. Tapi memang harus begitu, mau gimana ya. Oke, ya. Yang saya kira semuanya sudah. Ada yang masih mau ditanyakan? Sebentar lagi Bu Emi datang kok. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya. Masih sering Pesan Pak, sudah dirujuk padahal ya? Dan sudah cerita sama dokternya. Apa beliau ngertikan? Ya itu dikasih obat jantung sama amlodipin itu. Sama? Obat jantung. Obat jantung dikasih,
terus obatnya lambung juga dikasih, lambung pun dikasih. Jadi ngos-ngosan itu ada banyak hal. Satu, memang tekanan darah tinggi yang mau ke arah jantung. Yang kedua, lambung dengan asam lambung yang tinggi. Jadi kalau asam lambung kita tinggi, dia akan membuat gas yang banyak, menekan diafragma kita ke atas. Jadi kalau kita mau nafas harus begini dulu, karena rongga dada kita jadi lebih sempit. Ada itu. Yang kedua, jantung. Kalau biasanya dikasih obat jantung, kalau memang jantung harusnya sudah mulai berkurang. Tapi kalau masih, kemungkinan memang modifikasi dua itu. Caranya bagaimana? Mulai mengurangi kegiatan yang berat kalau di rumah. Ya, kegiatan berat apa kegiatannya? Mulai dikurangkan. Yang ketiga, tidur yang tepat waktu. Yang keempat, benar-benar yang lemak-lemakan dikurang. Yang jenengan yang belum bisa itu lemak-lemakan yang belum bisa dikurang. Tahu Telur boleh telur boleh, tapi kan jangan merahnya ya Pak. Jangan kuningnya ya Pak, merah gitu. itu kalau digoreng Ya sama ya, jangan goreng sementara, pokoknya kuningnya no dulu. Kan kemarin itu sudah ada catatan, nanti saya share deh, nanti di share apa namanya, oke, yang kolesterol sama asam urat dalam bentuk file saja. Nanti kita share di klik ya, dibintangi untuk hilang, kok hilang mana dibintangi, karena itu lemak yang tinggi, trigliserid yang tinggi itu ya bisa mas-masan itu ya Pak. Itu. Oke. tapi normal kebukulan normal gitu. Nah kan kalau kemarin sudah yang dulu sudah baik ya, sebenarnya normal semua itu. Normal semua, berarti bisa sequel itu efek samping dari kemarin mungkin pernah, kemudian ada sisa efeknya gitu. Apa sekarang kok pendengaran berkurang? Ya banyak. Bukan salah obat. Kalau kita memang kebanyakan obat ya begitu. Makanya kan saya selalu bilang obat itu yang penting-penting. Kalau yang nggak penting kan biasanya tak sortir ya. Saya tuh suka nyortir karena mau pasien bawa obatnya sak budget sampai kadang-kadang ya. Terus bagaimana? Obat utamanya dilanjutkan, bawa aja ke nanti kita sortir ya. Cuma Bu, penyakit dalam sama PRP. Ya, sebetulnya lihat aja nanti, dilihat dibawa aja ya hari Senin nanti ya. Oke, ya Pak Korno. Saya itu sekarang kalau rambut itu Dingin. di rumah pakai sandal bro. Enggak apa-apa. Dengan hipertensi atau yang lain gitu. Ya kalau dingin aja Pak Warno. Panjenengan tensinya sekarang kan nggak pernah tinggi sama sekali. Ada satu, kalau saya ya, satu yang bisa membantu itu panjenengan minum jahe. Tapi bubuk sendiri, jangan beli wangi, bubuk sendiri. Ditambah serai boleh, sorry dokter kok ngomong, enggak, kita pengalaman saja. Karena jahe itu mempunyai efek sampingnya adalah melibatkan pembuluh darah. Dia memperbaiki aliran darah. Dan selain olahraga yang membuat aliran dan pembuluh darah kita bagus tuh, minumannya jahe. Berapa kali kalau kan dengan penyuntikan darah ini? 1 kali aja, berarti pagi habis sarapan. Terus. Bu wegang bagus. Ya bagus, boleh, tapi ini jamu atau wedang atau apa tidak boleh lebih dari 3 macam yang dimasukkan. Yang ada di itu beli itu jamu bu. Tapi kalau ya boleh, makanya saya matur berapapun apapun nama umumnya tidak boleh lebih dari 3, karena saya pernah melakukan penelitian pada saat masih kuliah. Itu kalau lebih dari 3 efeknya ke liver Bapak Ibu, efek residu itu apa, sisa makanannya, sisa wongnya itu ke liver dan ginjal itu cukup berat gitu loh. Boleh tapi nggak boleh lebih dari 3 item. Itu yang dikurangi. Iya, kurangi yang penting-penting saja. Maka kalau saya nggak beli, yaitu tadi saya lebih senang bikin sendiri jahe ditambah dengan serai.
paling itu aja. Pakai sudah ganti. Udah gitu aja. Habis tuh malah dengan itu saya Joko masih kerja keselan kayak kerja terus ya itu jenengan tuh wes saat dari obat sampai obat kolesterol dan angkatnya sebulan tapi kan beda obat hari-hari pagisnya itu sore sampai ya kesayangan jadi ngomong meneh sudah wes oke kayak nih mulai dikurangi ya kan tensinya sudah mulai baik dulu tensinya turun terus terus kan mas kecil kayak ini kan sore aku orang biasa deh wes kemudian sampai kesel nggak apa-apa itu ya saya kira cukup what of tidak tanya om Pertekan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi ya.